Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Bapak Ibu semua. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam kesempatan ini, dan salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya sebagai calon guru penggerak ingin memberikan share tindakan positif, di mana akan menyampaikan satu materi yang cukup baik buat kita semua, yaitu tentang budaya positif. Ya. Sebelum itu, mari kita coba ada satu kegiatan, namanya memang cobalah buka. Ini yang akan melatar belakangi proses kegiatan materi kita kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan berdiri dengan berpasang-pasangan, karena ini satu memang games ya. Silahkan, dan dari Bapak Ibu pasangan tadi salah satu ini Pak Ram. Salah satu mengepalkan tangannya dalam hitungan 10 detik ya. Dan sudah pastikan, bayangkan bahwa apa yang ada di simpan ini hal yang sangat berharga dan penting bagi Bapak Ibu yang megangnya. Dalam hitungan 10 coba Bapak Ibu pasangannya membukanya. 1, 2, 3, coba dibuka. Ya, gimana caranya? 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke. Coba sekarang dalam hitungan berikutnya berganti. Bapak Ibu yang tadi ini sekarang mengepalkan tangannya. Mungkin bagaimana usahanya memang benar Pak Kamtanda, tidak harus megang dengan rayuan, bujukan, bahkan diiming-iming uang kalau perlu ya. Perlu diiming-iming uang. Baik, kita hitungan 10. 1, 2, Pakai rayuan, pakai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya. Baik, rekan-rekan tadi yang megang, apakah berupaya untuk memberi buka? Tidak. Baik, salah dua pihak pasti mempertahankannya, walaupun dengan berbagai cara ya. Tadi ada yang mungkin memang dengan rayuan, bujukan, dan itu tetap dipertahankan. Inilah isinya, bahwa pada dasarnya pengendali siapa yang buka itu ada di siapa, Bapak Ibu? Diri kita. Kita sendiri ya, bukan orang lain. Pasti kita akan berusaha mempertahankannya, walaupun tadi dengan rayuan, iming-iming uang, ataupun paksaan ya. Tadi ada yang dipaksa, ada yang dirayu ya. Intinya pengendalinya pada diri kitanya. Itulah gambarannya, bahwa nanti dalam kehidupan sehari-hari kita yang punya kendali apa yang kita inginkan, dan kita juga pada anak nanti seperti itu. Seperti nanti di materi berikutnya, next. Materi ini secara umum adalah sebenarnya bagaimana kita akan menularkan disiplin positif yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita kenal semua ya, bahwa sebenarnya manusia ya, katakanlah seusia sudah, dalam bahasa fikihnya itu sudah mu'alaf, sudah kalaf ya. Jadi dia sudah tahu benar salah, bahwa kebajikan adalah universal, secara umum pasti ngakui bahwa ini baik, semua pun akui. Bagaimana bisa terseret pada negatif itu tergantung bagaimana kita kendalinya nanti. Next, berikutnya Ibu. Oke. Ini adalah dasar teori tentang bahwa sebenarnya hubungan antara seorang guru dan seorang siswa
itu adalah ada miskomunikasi atau di sini kita sebutnya miskonsepsi ya, yang bahasanya yang lumrah terjadi seperti ini. Nah, ini tadi nanti kaitannya dengan posisi tadi yang ada sebagai manajer, penghukum dan sebagainya, bahwa selama ini ilusi kita, anggapan kita bahwa guru itu yang mengontrol murid, murid itu tergantung kita gurunya. Ya, makanya ini yang perlu kita hilangkan pelan-pelan tentang ini. Yang kedua, ilusi atau anggapan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa apa yang kita berikan, katakanlah tadi kita kasih janji dengan hadiah, kita janji dengan nilai anak supaya masuk nanti saya nilainya tambahin. Ini biasa dianggap efektif. Pada kenyataannya nanti ini adalah miskonsepsi. Nanti kita ada pelajaran berikutnya. Yang berikutnya bahwa kritik ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tadi bahwa sentuhan-sentuhan pada anak, bahwa guru merasa kamu apa nggak kasihan sama bapak, dari pagi sudah mau bicara gini, sekarang kamu nggak perhatikan. Itu sentuhan-sentuhan yang pada dasarnya memang selama ini dianggap sangat mujarab, katakanlah buat anak mensentuh itu dengan perasaan merasa bersalah. Tapi ini sebenarnya adalah miskonsepsi ya, perlu kita kaji, perlu kita luruskan. Berikutnya yang ilusi bahwa anggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini guru, kita sebagai profesi guru bisa memaksa anak untuk memperhatikan, untuk tetap diam dan sebagainya. Ini merupakan miskonsepsi bahwa seorang dewasa atau seorang guru memiliki hak untuk memaksa pada muridnya. Yang berikutnya. Baik, ini pada dasarnya semua yang akan kita kembangkan di sini adalah bagaimana kita membuat lingkungan-lingkungan yang positif, yang dalam bahasa agamanya diawali ibda binafsik ya, Pak Ustadz mungkin bahasanya Anda. Jadi di mana kalau masing-masing mempunyai nilai-nilai positif yang ditularkan, maka lingkungan pun bisa berkembang sehingga terbentuklah disiplin. Ada satu hal yang menarik, ini saya tambahkan dari sini. Saya pun baru memahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ternyata yang namanya belajar merdeka, siswa akan menerapkan belajar merdeka menurut Ki Hajar harus diawali dengan nilai disiplin. Jadi bukan justru merdeka bebas-bebasnya, tapi merdeka akan terbentuk pada siswa-siswa yang memiliki nilai disiplin, dan disiplin bisa dari diri sendiri, kalau tidak bisa melalui faktor lain, nah kitalah yang membentuk. Ya, ini tentang disiplin ya, sehingga kita sebagai pendidik ya mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, karena disiplin diri inilah yang akan membentuk merdeka belajar. Siswa dalam belajar pun merasa merdeka, merasa aman dan nyaman ya. Oke. Ya. Dalam konteks kita untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang ada pada suatu institusi, katakanlah pada sekolah, yang menurut kurikulum nasional yang diterapkan dengan kurikulum merdeka, itu bahwa kita memiliki misi, kita memiliki visi mengembangkan nilai-nilai universal, kebijakan universal ini dalam nilai kebijakan profil pelajar Pancasila. Jadi secara kompak seluruh Indonesia menerapkan nilai-nilai itu dalam pengembangan profil pelajar Pancasila, yang isinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlakul karimah, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kalau kita lihat di sekolah kita, ini sudah ada semua pada visi ya, mulai dari akhlakul karimah dan yang lainnya itu sudah ada. Oke, kita kembali pada melihat dari bagaimana cara kita mengembangkan
visi mengembangkan nilai-nilai positif tadi dengan berpegang pada teori motivasi, di mana di sana ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Tiga motivasi perlakuan manusia menurut Diane Gozen, ya. Bagaimana orang merasa memiliki motivasi dalam berperilaku? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya mungkin bisa nanti kita lakukan cek, apakah siswa kita di kelas itu yang hadir di kelas ini mana motifnya rata-rata. Kita bisa secara sederhana melihat, kalau motif satu, mereka menghindari ketidaknyamanan daripada di rumah diomelin orang tua, berangkat saja. Atau besok kalau masuk dihukum, jadi masuk aja terus. Ini tentang motivasi pertama. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin sudah ada dari orang tuanya, kalau kamu hadir terus tidak pernah absen, saya kasih mungkin mobil, motor, dan sebagainya, adalah sebagai imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau mungkin dari wali kelasnya atau dari gurunya. Ini berkaitan memang dalam jangka panjang motivasi ini berdampak negatif. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah nanti yang kaitannya bagaimana proses restitusi yang kita lakukan, di mana anak diajak dialog, disampaikan sehingga tersentuh, dia meyakini, oh ini yang benar, saya mau seperti ini. Artinya menekankan pada nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next berikutnya. Oke, nanti berkaitan dengan tiga konsep ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Pada kasus ini di sebuah kelas, ya. Misalnya saya bacakan kasus ini bahwa Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat rupanya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Ia yang tergagap dan malu luar biasa dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, ini bentuknya apa dari pilihan tadi? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, ya. Mungkin zaman jadul dulu masih ada istilahnya anak di staf di depan suruh angkat kaki dan sebagainya. Contohnya, ya. Mari kita coba gali berikutnya. Dari tiga konsep tadi, yang namanya hukuman, terus ada juga konsekuensi dan restitusi. Kalau bisa saya jelaskan seperti ini. Secara umum bahwa hukuman itu biasanya memang sifatnya secara ini: satu, mendadak; dua, tidak harus tertulis; tiga, hukuman ini juga sifatnya bisa fisik dan psikis. Ya, ini yang menjadi negatifnya lebih banyak memang tingkatnya hukuman ini. Dan biasanya yang diterima siswa hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahannya. Ini kalau hukuman. Jadi spontan sifatnya. Apa hubungannya matematika nggak bisa sama nunjuk hidung? Ini kan
nggak ada kaitan. Ini ciri hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Nah, yang disebut konsekuensi biasanya memang satu tertulis, terencana, tetapi biasanya konsekuensi ini sifatnya sepihak dan umum kesepakatannya. Makanya ini memang lebih tinggi posisinya. Jadi yang selama ini kita lakukan membuat peraturan, tata tertib dan sebagainya, itu sebenarnya kita sebut konsekuensi dalam konsep ini. Memang ada aturannya, memang ada itu, tapi apakah dalam menentukan ini si pelanggar atau siswa dilibatkan? Tidak. Ini ciri dari konsekuensi. Biasanya yang menentukan kelompok atau lembaga tertentu yang merupakan pengampu kepentingan di lembaga tersebut. Dalam hal ini, kalau di sekolah ya memang tata tertib itu kita bikin. Itu lebih menyentuh pada konsekuensi. Sedangkan yang namanya restitusi ini lebih bersifat individual, perorangan penyelesaiannya, dan sifatnya kita dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita mencoba menyentuhnya, ya. Seperti gini kalau proses restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya yang ada mereka justru kita sentuh, ya. Sentuh bagaimana kondisi dia kenapa melanggar sehingga menjadi percaya dengan apa yang sudah ada dan menjadi sepakat untuk mengikuti apa yang benar. Oke, mungkin berikutnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, salah satu komponen dalam melakukan restitusi yang terpenting adalah ini. Ini sering disebut keyakinan kelas atau juga kesepakatan kelas. Kalau saya pribadi kadang sukanya namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas benar tadi. Kenapa tidak disebut dengan peraturan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, saat mengendarai kendaraan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Jawabannya apa Bapak Ibu tentang ini? Kalau untuk helm, Untuk keselamatan. keselamatan. Kalau untuk masker, kesehatan. Ini berarti kita feedback, lihat latar belakangnya dan eksternal di luarnya, kesehatan dan ini. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusianya. Makanya nanti ada kita bicara tentang konsep kebutuhan dasar. Itulah yang menjadi senjata kita dalam dialog dengan anak. Sentuhnya itu, ya. Jangan helm, jangan bilang kamu harus pakai helm, ini sudah peraturan dari pemerintah. Tapi kalau kita sentuh dari sisi keselamatan, pasti akan merasa. Kalau masker, ini sudah peraturan sekolah, juga anak lebih tidak kurang menerima. Tapi kalau sentuhannya dari sisi kebutuhan dasar manusia, itu akan lebih mengena. Inilah dasar dari restitusi, bagaimana dialog-dialog yang dibangun nanti sifatnya lebih pada sentuhan kebutuhan dasar manusia. Next, ya. Makanya dari itu tadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya. Dan kenapa disebut keyakinan dan kesepakatan? Ini saya ulangi bahwa keyakinan dan kesepakatan itu seharusnya layaknya memang dibuat oleh kita dan siswanya, itu bedanya. Kalau peraturan tadi di luar oleh pemangku kepentingan institusi, kalau kesepakatan kelas dibikin kita dengan siswanya. Mungkin antara pelajaran ekonomi dengan matematika akan beda kesepakatannya. Ya, itu ya yang disebut dengan keyakinan bersama, nilai-nilai kebijakan universal sepakati secara tersirat, ya, tetap ada aturan dasar itu, tetapi juga anak menjadi sepakat, oh tahu. Jadi pada saat dia melanggar, sentuh lagi itunya, ya, kesepakatan dengan kebutuhan individunya. Nah, sekarang inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tepat kalau
ekonomi syariah, namanya makosid syariah, persis 5 juga nih. Walaupun ini memang menurut William Glasser ya, ini menurut teori choice atau teori pilihan ya, ini merupakan sama dengan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survive ya, kita bertahan hidup biasanya ini lebih cenderung pada fisik ya, makan, minum. Dan untuk yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah kadang berkaitan dengan kita dengan siswa di kelas, merasa diterima. Dia dicuekin sama gurunya, di absen 3, ini perlu suatu kebutuhan yang rasa diterimanya. Saya nggak pernah disuruh maju Pak, misalnya. Yang maju itu saja, ini itu sering muncul dalam bentuk nanti pelanggaran-pelanggaran yang anak lakukan. Ya, mungkin bosan, ya, biarnya main yang lain, main game, main yang lain itu karena kebutuhan ini. Yang ketiga tentang penguasaan, pengakuan kemampuannya. Ya, ini biasanya kaitannya dengan penghargaan. Paling tidak dikasih aplaus sekali maju betul ya, atau hebat kamu bisa mengerjakan dan sebagainya. Ini penguasaan tentang bagaimana anak itu mencapai apa yang diharapkan. Harus kita kasih dukungan. Yang keempat tentang kebebasan. Kebutuhan akan pilihan anak, boleh-boleh saja milih apa yang mereka inginkan, ketercapaiannya. Tapi tentunya ini kan juga dalam konteks pembelajaran di siswa, maka muncullah dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan kelas. Kamu maunya gimana belajar dengan Bapak? Boleh pakai 2 HP enggak? Silakan dialogkan, dipastikan, tapi ini menjadi satu kesepakatan. Ya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, enjoy, nyaman, ya. Ini pasti pun dibutuhkan anak. Jika kita anak belajar dalam tekanan terus, ya, mereka juga nggak aman, nggak nyaman. Saya takut ditunjuk, saya takut ini kan termasuk dalam kebutuhan kenyamanan atau kesenangan dalam mengikuti pembelajaran. Dalam melakukan kegiatan restitusi tadi, kita akan kenal dulu 5 posisi kontrol ya. Next ya. 5 posisi kontrol ini memang kaitannya dengan motivasi yang tadi apa? Namanya ada satu anggapan miskonsepsi ya, bahwa 5 posisi kontrol itu ya. 1, penghukum, bahwa seorang guru, seorang yang dewasa itu bisa menghukum yang di bawahnya. Guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, tadi dengan ucapan-ucapan tertentu ya, merasa apa kamu nggak kasihan, Bapak dari pagi sudah ngomong di kelas-kelas, sekarang di jam terakhir kamu malah tidur misalnya. Itu sentuhan saja bagaimana anak akan merasa bersalah. Dalam konsep ini itu pun tidak efektif nantinya. Anak sesaat saja pasti. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ya. Posisi sebagai teman ini di sisi lain memang sering kita lakukan juga, tapi bahasanya harus bisa memposisikan benar kapan sebagai teman, kapan sebagai guru. Kalau terlalu los kita teman terus, anak nggak mau ditegur, nggak mau merasa udah teman saya sama bapak ini tidak ya. Tapi memang ada positif, ada negatifnya. Positifnya kita bisa masuk pada dunia mereka, ya. Negatifnya kadang kurang bisa membedakan, ya. Kurang bisa membedakan tentang itu. Ini mungkin untuk tahap awal memahami karakter anak dan mengenali dunia dia, bisa posisi ini. Berikutnya tentang pemantau. Pemantau itu atau disebut namanya monitoring. Yang namanya monitoring dia pegang acuannya, mana yang beda tandain, bahasanya saklek ya. Apa yang tidak sesuai dengan acuannya ini berarti dia salah. Dia salah. Ini namanya kontrol yang sifatnya monitoring ya, atau pemantau. Yang kelima, sebagai manajer.
Manajer itu seorang yang profesional, bisa menempatkan dalam kondisi dan waktu bagaimana dia harus bersikap dan mengambil keputusan. Itulah manajer. Maka ini dianggap dari posisi ini yang paling baik ya di antara yang ini, di antara yang 4. Karena disitulah kita bisa memosisikan tadi kita berdialog dengan anak pada saat ada yang ngantuk, pada saat ada yang misalnya main game, kita posisikan bicara dulu ya. Bicara dalam arti kita lebih profesional, melihat bahwa ini bukan satu-satunya kesalahan orang mengantuk, itu semua pun akan mengalami ngantuk. Maka dalam redaksi bahasa untuk melakukan restitusi nanti akan dipakai sentuhan itu. Semua pernah kok ngantuk, semua pernah kok tertidur ya. Bahasanya nanti kita sentuh dari sana biar dia sadar. Maka posisi inilah cukup ya sangat baik, profesional dan bersikap lebih dewasa dalam maksud dari manajer ini. Next. Ini adalah tentang bagaimana kita melakukan kontrol tadi ya, yang sifatnya motivasi, bahwa dalam mengontrol itu ada pengaruh motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Kalau internal tentunya dari diri, eksternal dari luar. Tadi seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kedisiplinan itu bisa dibentuk dan bisa tumbuh dari dalam. Biarkan sebaiknya tumbuh dari dalam dulu. Kalau tidak ya harus kita yang bentuk melalui tadi restitusi, terus bisa melalui konsekuensi, terparahnya beratnya memang dengan hukuman. Kita coba urutnya dari bawah: restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Nah, itu internal dan eksternal yang kita harus pandang bahwa setiap orang pasti ada pengaruh eksternalnya. Setiap orang pasti punya kekuatan kodrat alam dari dalamnya anak. Ya, itu konsep Ki Hajar Dewantara juga, bahwa setiap manusia memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, mungkin kalau dalam bahasa agama lain bahwa manusia itu diciptakan nol kertas putih. Kalau dalam konsep pendidikan tidak kertas putih, mereka sudah punya dasarnya walaupun sebenarnya beda. Kalau pembahasan dari sisi agama itu kan bahwa nolnya itu memang dari lahir belum punya dosa apapun, apa yang akan terjadi dialah orang tua dan lingkungan membentuk. Kalau dari sisi pendidikan juga sama, pendidikan mereka sudah punya kodrat zaman dan kodrat alam. Itu kita lah nanti yang mengarahkan. Next. Sekarang bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi menentukan satu kejadian pelanggaran, kejadian yang tidak sesuai, kita lakukan dengan restitusi. Ada 3 langkah, yaitu yang dikenal dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini tujuannya memang seperti itu dialognya. Maka langkahnya ada 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bahwa kita dengan suatu perkataan bahwa oh tidak semua bahwa kesalahan ini bukan satu-satunya kamu yang lakukan. Semua orang pasti akan mengalami ngantuk ya. Jadi ini menstabilkan kondisi anak. Oh iya, yang tadinya sudah merasa takut, cukup takut diomelin atau digambar bahasa kasarnya, mereka jadi diturunkan lagi, distabilkan identitas dirinya dia. Kamu ngaku, nanti kita lanjut. Tentunya kan kamu punya alasan sendiri. Walaupun yang lain bisa ngantuk, kamu kenapa tadi ngantuk? Nanti anak menjawab dengan jujur, pasti akan keluar semua karena sudah disentuh dengan kondisi namanya menstabilkan identitasnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita mencoba tadi menggunakan satu keyakinan kelas. Jadi kalau kamu sudah ngantuk bla bla ini, apa yang sudah kamu langgar dari kesepakatan kita?
pasti akan mengungkapkan sendiri. Iya Pak, saya tadi ngantuk, saya salah, ini. Itulah menggambarkan memvalidasi. Bukan kita yang menunjuk kamu sih salah, tapi karena dia muncul dari sendiri. Divalidasi kita, oke. Kalau begitu kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Karena permasalahan ini kita turunkan lagi. Iya Pak, saya janji tidak akan lakukan lagi. Iya Pak, saya akan ini sebagainya. Ini artinya dalam bentuk validasi. Dan terakhir yaitu meyakinkannya bahwa oke, baik, apa yang kamu lakukan logis, wajar, bisa ditetapkan, terapkan. Bapak akan pegang janji kamu dan kesepakatan kamu ini. Nah, ini kita bentukkan namanya meyakinkan bahwa keyakinan yang sudah dibentuk bersama itu akan tetap dijaga, akan tetap dipatuhi. Ini putarannya segitiga seperti ini saja. Oke. Baik, mungkin berikutnya saya akan tampilkan satu demonstrasi tentang praktik segitiga restitusi. Nah, dengan demikian apa yang sudah saya sampaikan terkait proses dari awal sampai akhir dengan satu tayangan contoh, berbagai contoh 2 kasus bagaimana penanganan restitusi pada anak. Semoga ini membekali kita semua, terutama pada anak-anak kita dan teman-teman semua, bisa dijadikan barangkali perhatian atau pertimbangan, karena ini satu konsep baru mungkin sama-sama kita bisa terapkan pada anak-anak kita untuk mencapai kebaikan bersama. Demikian dari saya, kurang lebihnya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.